Dulu, saya pikir tugas saya adalah mengajar. Masuk kelas, menjelaskan materi, kasih tugas, koreksi ulangan, ujian, selesai. Ternyata, tugas saya jauh lebih berat. Saya harus berperang. Bukan dengan murid, tapi dengan pola pikir. Pola pikir yang bilang, ngapain belajar? Toh semua juga pasti naik kelas. Dulu, naik kelas adalah sebuah perjuangan. Anak-anak belajar keras. Ada yang menangis karena nilai, ada yang gemetar saat dipanggil ke depan kelas. Ada yang dak-dik-dak menanti antrean ambil raport. Naik kelas bukan sekedar rutinitas, tapi hasil dari kerja keras dan terkadang juga air mata. Tapi hari ini, di banyak sekolah, suasana itu sudah memudar. Tak lagi ada ketegangan menjelang pembagian rapor. Tak lagi ada kekhawatiran soal nilai jelek. Karena apa? Karena ada satu kalimat yang makin sering terdengar. Tenang aja, semua juga pasti naik kelas. Saya pernah kasih nilai 2. Anak itu tidak belajar, tidak pernah masuk, dan saat ujian, hanya menulis namanya. Tapi waktu rapat kenaikan kelas, semua bilang, kasih naik aja bu, nanti ribet kalau nggak naik. Ribet? Sejak kapan pendidikan tunduk pada kata RIBET? Apa gunanya saya berdiri 45 menit di depan papan tulis, kalau tak ada yang peduli? Apa gunanya tugas, ulangan, evaluasi, jika pada akhirnya hasilnya tak menentukan apapun? Anak ini nilainya hancur. Tidak ada satu pun yang tuntas. Tapi dia naik kelas. Seakan mempunyai perlakuan sama dengan anak lain. Yang tiap pagi datang paling awal, belajar sungguh-sungguh, dia naik kelas sama. Bedanya apa? Jangan salahkan anak-anak kalau mereka malas. Mereka cuma membaca sistemnya. Dan sistem kita membisikkan satu hal. Tenang saja, kamu pasti naik. Pola pikir ini makin tumbuh, makin mengakar, bahwa sekolah itu hanya formalitas, belajar hanya simbolik, nilai, formalitas, kedisiplinan, bukan prioritas. Kompetisi sudah dianggap toksik. Ketika yang malas dan yang rajin sama-sama naik kelas, apa gunanya kompetisi? Apa gunanya usaha? Ini bukan tentang menjatuhkan yang lemah, tapi tentang keadilan dalam proses belajar. Tentang pentingnya menanamkan nilai tanggung jawab, bahwa naik kelas itu hak yang harus diperjuangkan, bukan hadiah tahunan. Padahal, di luar sana, hidup tidak memberi pasti. Tidak ada jaminan sukses bagi yang setengah-setengah. Dan sekolah seharusnya jadi tempat terakhir di mana mereka belajar hal itu. Tapi apa daya? Kadang saya merasa saya hanya mengajar karena kewajiban. Bukan karena perubahan. Tapi entah kenapa. Besok, saya tahu saya akan tetap masuk kelas. Menjelaskan pelajaran. Meskipun sebagian besar mungkin tidak mendengar. Karena saya masih percaya. Setidaknya satu dari mereka akan membuka matanya. Dan itu cukup bagi saya untuk tetap berdiri di sini.